517. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan materi untuk proyek UTS semester 4 yaitu manajemen keuangan. Semoga dapat bermanfaat. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan materi manajemen keuangan dari topik 1 sampai topik 6, di mana manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan manajer keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk mempelajari aktiva tersebut. Untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperoleh dari dalam maupun dari luar perusahaan. Dan sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, biasa berbentuk hutang atau modal sendiri. Kemudian, modal ialah baik berupa barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang itu yang tercatat dalam sebuah kredit, di mana modal terbagi menjadi dua, yaitu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali berputar proses produksi dalam proses perputaran jangka pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Sedangkan aktiva tetap ialah aktiva tetap yang tahan lama, yang tidak atau secara berangsur-angsur habis serta dalam proses produksi, di mana struktur finansial vertikal perdana yang sehat harus dibangun atas dasar modal sendiri yang tahan resiko. Kemudian, dalam kondisi bagaimanapun, besarnya modal asing tidak melebihi besarnya modal sendiri. Yang kedua yaitu struktur finansial horizontal, di mana semua aktiva tetap dan persediaan besi hasil sepenuhnya ditutup atau didanai oleh modal sendiri, yaitu modal tetap tertanam dalam perusahaan. Materi ketiga yaitu manajemen modal kerja adalah strategi untuk memelihara keseimbangan aset lancar dan kewajiban lancar, seperti pengelolaan arus kas, persediaan serta utang dan piutang untuk mengetahui besar kebutuhan modal kerja yang dapat dilakukan dengan metode saldo rata-rata dan metode unsur biaya. Kemudian, sebuah bisnis perlu melakukan manajemen modal kerja untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkatan penjualan, memperoleh dana dari investor karena memilih resio keuangan yang positif, serta dapat menghargai modal kerja sehingga bayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu dan memiliki potensi dari krisis modal kerja. Dan yang terakhir yaitu biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham, perestan, saham biaya, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Dan faktor modal terbagi menjadi 3, yaitu keadaan umum perekonomian, daya jual saham suatu perusahaan, dan besarnya pembiayaan yang diperlukan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan.